Halo YouTube, hari ini gue bakal review sekaligus unboxing sepatu yang spesial banget, yaitu Mizuno Wave Cup SS made in Japan. Pertama dari boxnya, berbeda dari box Mizuno made in Japan yang biasa warna hitam. Box yang ini berwarna putih yang keren banget tentunya, ada tulisan made in Japan-nya seperti biasa, dan yang membedakan adalah ada tulisan Wave Cup warna merah di sini. Dan seperti biasa di samping ada detailnya dan juga gambar sepatunya. Wave Cup SS Japan, ini di ukuran US 10 43 28 cm. Kita langsung aja buka boxnya. Ya, di dalamnya ada springback Mizuno, ini yang standar kalian dapat kalau beli Mizuno made in Japan, cuma kali ini di warna putih dan ada lagi tulisan Wave Cup-nya warna biru. Materialnya sama kayak yang warna hitam standar dan cukup oke untuk bawa sepatunya. Nah, di dalamnya kita bisa lihat langsung sepatunya. Ini penampilan Mizuno Wave Cup SS made in Japan, di warna putih dengan logonya yang merah dan ada aksen biru di samping logo, kemudian di sole plate-nya. Ini bisa dilihat ya, lumayan keren banget ini. Japan. Dari looks-nya mungkin ini saya bisa bilang sebagai salah satu sepatu Mizuno yang paling keren. Karena dari warnanya yang cukup berani, cukup bold ya, putih dengan aksen merah dan biru. Ini sepatu kelihatan clean banget, elegan, keren. Juga mungkin yang teman-teman notice pertama kali adalah satu foldover tangnya, kemudian bentuk sole plate-nya yang unik. Mungkin sebelum ke sana kita tarik mundur dulu sedikit. Sepatu ini mungkin awal terkenalnya ya, karena waktu itu di awal 2000-an dipakai oleh Rivaldo, di mana Brazil akhirnya menang World Cup di tahun 2002, dan Rivaldo pakai sepatu ini ya, tentu di warna yang lain, karena seri yang ini, seri SS ini sebenarnya tribute ke Shinji Okazaki. Jadi warna ini khusus untuk Shinji Okazaki. SS sendiri itu Samurai Soul ya, jadi untuk tribute ke spiritnya Shinji Okazaki. Nah, waktu itu Rivaldo pakai sepatu ini di warna putih biru ya. Waktu itu Rivaldo pakai bintangnya masih 4, dan kemudian setelah Brazil menang World Cup, Mizuno ngasih tambahan desain 1 bintang lagi, jadi ada 5 bintang di sepatu ini. Dan sebetulnya Mizuno pernah rilis Wave Cup beberapa tahun lalu di warna putih biru, mirip yang dipakai Rivaldo, dan akhirnya tahun ini keluarin lagi dengan tribute ke Shinji Okazaki. Saya kurang tahu apakah sepatu ini limited edition atau enggak, tapi mungkin limited dengan jumlah yang cukup banyak ya. Jadi mungkin teman-teman masih bisa cari sepatu ini kalau mau dapetin. Dan menurut gue ini sepatu yang seenggak-enggaknya teman-teman kalau ada duit bisa simpan atau bisa punya, karena ini sepatu ikonik banget. Sekarang kita masuk ke materialnya. Sepatu ini, Mizuno Wave Cup SS ini bisa dibilang sebagai sepupunya Morelia 2 ya, karena materialnya yang full K-leather, kemudian shapingnya yang juga mirip. Perbedaan paling noticeable-nya adalah stitching di area forefoot-nya. Jadi Wave Cup ini punya stitching yang berbeda dengan Morelia 2 yang simple ya. Kalau Morelia 2 cuma ngasih beberapa stitching yang bersilangan, tapi Wave Cup ini bikin stitching yang lebih banyak, ada yang horizontal maupun vertikal. Jadi bakal ngasih kesan yang lebih tipis ya. Kalau Morelia 2 itu terkesan plushy banget, terkesan padded banget ya. Sepatu ini bakal ngasih feel yang lebih terasa ke bola ya, feel yang lebih tipis, karena rasanya forefootnya nggak setebal Morelia 2, jadi kalian akan ngerasain bola dengan lebih baik. Selain itu sisanya cukup sama ya dengan Morelia 2, sisanya heel-nya juga mirip, dan kayaknya feel-nya juga akan mirip. Nanti kita akan coba pakai sepatunya, tapi dari sekilas cukup oke ya. Insole-nya juga
mirip tapi ada sedikit perbedaan. Ada tulisan Wave Cup pertama, kemudian dari segi tekstur ini cukup seperti sandpaper ya, seperti amplas gitu, ada kasarnya, jadi mungkin akan ngasih grip yang lebih baik kalau teman-teman pakai kaos kaki dan pakai main. Mungkin Wave Cup akan ngasih grip yang lebih baik di insole-nya. Jadi mungkin itu perbedaan sekilas dengan Morelia 2. Tali sepatunya juga cukup mirip sama Morelia 2, yaitu model yang tipis gini ya, lembek ya maksudnya. Mungkin saya akan ganti sih karena saya kurang suka tipe tali sepatu yang seperti ini, tapi sebenarnya cukup oke aja. Tapi ya preferably gua akan ganti tali sepatunya. Nah, perbedaan yang paling signifikan sama Morelia 2 tentunya adalah sole plate-nya. Ini sole plate-nya unik banget ya, jadi nggak ada rounded stud, tapi Wave Cup ngasih pattern yang seperti ini. Ini itu mengikuti ya, kalau menurut Mizuno ya, ini mengikuti riset dalam permainan itu kita butuh stud itu di mana gitu, dan pattern ini yang menurut Mizuno paling optimal. Bentuknya yang banyak bladed juga akan ngasih kesan lebih agresif tentunya dibanding Morelia 2. Jadi teman-teman bisa expect sepatu ini akan lebih agresif daripada Morelia 2. Snapback-nya juga lumayan ya, responsif, dan structure di tengahnya cukup baik sehingga nggak mudah bengkok. Seperti biasa Mizuno juga kasih ini ya, paku rivet ke sisi-sisi yang ada di outsole-nya, jadi akan ngasih durabilitas tambahan tentunya. Dan Mizuno itu paling terkenal sama sepatu yang durable tentunya. Tentu sepatu ini juga made in Japan, jadi bedanya sepatu made in Japan dengan yang elite adalah sepatu yang elite itu didiemin dicetakan biasanya mungkin cuma 1-2 jam, tapi seri made in Japan Mizuno itu didiemin dicetakannya 24 jam, jadi ngasih structure yang lebih baik, shape sepatunya juga akan hold dengan lebih baik. Dan satu yang ketinggalan dari outsole-nya adalah ini, kalau teman-teman bisa lihat di bagian tumit ya, di bawah kakinya ada pattern seperti checkers gitu ya, seperti catur. Nah, inilah kenapa sepatu ini namanya Wave Cup, karena ini yang disebut Mizuno sebagai teknologi wave-nya ya. Jadi ada plat wave ya yang disebut Mizuno ini. Ini akan ngasih tambahan structure di outsole-nya. Jadi akan ngasih ekstra keempukan, juga akan ngasih ekstra kestabilan. Jadi ini dipasang di bawah sini adalah supaya teman-teman bisa distribute weight-nya better di bawah, juga ngasih kestabilan ke kiri dan ke kanannya. Jadi ini sebenarnya inti dari sepatu wave itu ada di teknologi ini. Nanti saya akan coba di saat dipakai, tapi for now sepatu ini dari luarnya looks-nya cukup oke dan keren banget. Di kaki feel sepatu ini nyaman banget. Upper leather-nya yang soft banget out of the box langsung ngasih sensasi ngerap kaki lu dengan snug. Jadi lu punya feel yang one to one dengan bola, sehingga lu bisa ngerasain bola kayak langsung di kaki lu dan gak banyak gangguan dari material uppernya. Meskipun begitu, lu gak kehilangan sensasi comfort dari upper leather, yang mana lu bisa ngerasain kayaknya di forefootnya yang paling berasa ketika lu shooting atau ketika lu passing bola pakai forefootnya, lu bisa ngerasain sensasi empuknya, sensasi pedetnya tuh masih ada. Jadi overall ini sepatu yang menurut gua nyaman banget, tapi ngasih performance yang cukup oke, sehingga lu kayaknya nggak bakal salah kalau pakai sepatu ini. Bisa cocok untuk banyak tipe kaki, walaupun kalau kaki lu rada lebar, lu mesti perhitungin talinya Mizuno tuh rada pendek ya, jadi lu mungkin perlu ganti tali kalau lu kakinya rada lebar. Kemudian dari sole plate-nya, ini studs-nya terbilang cukup pendek, jadi lu masih nyaman banget pakai ini di lapangan AG. Walaupun studs-nya itu karena kebanyakan bladed ya, jadi dia akan ngasih extra traction yang lebih banyak, sehingga mungkin di beberapa posisi lo akan terasa stud pressure-nya. Tapi sangat nggak mengganggu sama sekali, mungkin lu cuma butuh beberapa session untuk adjust gitu. Tapi overall nggak ada isu yang terlalu berlebihan gimana, jadi rasanya sepatu ini nyaman banget.
Mungkin kalau ada yang perlu dikomplain, satu hal mungkin lace hole-nya. Jadi mungkin bagi sebagian orang yang ngerasa kurang nyaman, tali sepatunya mungkin bisa dinaikin satu lagi sehingga bisa bikin runners look. Tapi buat gua sih di sini pun udah nyaman banget. Jadi menurut gua overall ini sepatu oke banget. Mungkin itu aja dari Mizuno Wave Cup SS ini. Silakan lihat video-video yang lain. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.